Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus-Mu menemani kami, hingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35, demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kebentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas Alva Edison menjadi orang pertama yang menemukan lampu pijar. Bahkan dia dikatakan menjadi pencipta tercetusnya lampu. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, setelah Thomas Alva Edison menemukan lampu, semua orang bersukacita, semua orang bergembira, bahkan namanya selalu diingat. Nah, selain daripada Thomas Alva Edison, tentu banyak pencipta-pencipta. Ada pencipta komputer, ada pencipta rumus matematika dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, dari semua orang yang pernah menciptakan yang ada di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mampu memeliharanya. Tidak ada satu orang pun yang mampu kalau rusak memperbaikinya. Kenapa? Karena umur manusia terbatas. Ketakjuban hanya sebatas ketakjuban. Ketakjuban karena mereka menciptakan. Tidak lebih daripada itu. Nah, dalam perikop kita, bagaimana seorang pemazmur, dia merasa takjub, dia menyanyikan lagu ucapan syukur kepada Tuhan. Dikarenakan Allah sudah menciptakan semuanya. Bahkan apa yang Allah ciptakan, Allah mampu menjaganya, Allah mampu melawatnya hingga pada saat ini. Di sana terjadi sebuah perbedaan. Bagaimana manusia yang Allah ciptakan itu mampu menciptakan yang lain lagi, tetapi manusia yang menciptakan ini tidak mampu melawat apa yang diciptakan. Akan tetapi Allah yang dinyanyikan oleh pemazmur pada saat ini,
Yang dikumandangkan oleh pemazmur yaitu Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi Allah juga yang memelihara. Allah tidak membiarkan apa yang Dia ciptakan itu berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan ketika Dia menciptakan lalu meninggalkannya. Tetapi Allah menciptakan, dan setelah Allah menciptakan, Allah melawat segala ciptaannya. Mulai daripada yang diciptakan hingga sampai selama-lamanya. Termasuk kita. Termasuk orang yang percaya pada saat ini. Termasuk setiap makhluk hidup yang ada di dunia pada saat ini. Yang Allah ciptakan itu Allah lawat, Allah jaga, Allah pelihara. Tidak seperti manusia yang ada di dunia. Menciptakan mampu, tapi melawatnya tidak mampu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah kita di dalam Pentakosta yang kedua ini, bagaimana pemazmur mau mengajak kita untuk melihat sembari bersyukur atas segala karya yang sudah Tuhan nyatakan. Ada menjadi 3 bagian yang dapat kita kelompokkan dari firman ini. Yang pertama itu, semua yang ada harus berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari ayat yang ke-24, bagaimana di sana pemazmur melihat apa yang sudah Tuhan ciptakan itu harus berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jelas di sana dikatakan, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makan. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Yang artinya, semua yang Tuhan ciptakan ini tidak berjalan semaunya. Tidak berjalan sesukanya. Tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagian yang kedua, dari firman ini kita mau melihat bagaimana yang Tuhan ciptakan itu akan mengalami penderitaan jika Allah memalingkan mukanya. Dalam ayat yang ke-29 jelas di sana dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu. Nah, ini mau membuktikan bahwa tidak ada satu ciptaan Allah yang ada di dunia ini yang tidak menginginkan penyertaan Tuhan. Tidak ada yang Allah ciptakan itu yang tidak merindukan penjagaan Tuhan. Tetapi semuanya merindukan penjagaan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, dalam firman ini kita mau melihat bagaimana pemazmur berjanji oleh karena sebuah ketakjuban yang dia lihat, yang sudah Tuhan lakukan. Dia berjanji. Dia berintikiar atau dia mempersaksikan sebuah iman yang benar, bahwa dia akan mempermuliakan Tuhan selama dia hidup. Ayat 33. Dalam ayat 33 jelas dikatakan, aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu apa yang boleh kita lihat yang menjadi sebuah pegangan iman kita dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini yang mau diingatkan Tuhan kepada kita? Sesuai dengan tema dikatakan diciptakan oleh Roh Tuhan. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diingatkan, yaitu karena kita adalah yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus hidup dengan ketentuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, aku, Bapak Ibu semuanya, kita ini adalah Tuhan yang menciptakan. Kalaupun ada teori Darwin yang mengatakan manusia itu bermula dari monyet, itu teori Darwin. Tetapi satu hal yang pasti yang harus kita pastikan di dalam iman kita, bahwa aku ini manusia ini Tuhan yang menciptakan aku. Bapak Ibu juga Tuhan yang menciptakan. Karena kita adalah Tuhan yang menciptakan, maka kita harus hidup dengan ketentuan Tuhan. Jadi jika selama ini banyak orang hidupnya semberautan, ya suka-sukanya, kan banyak seperti itu. Ada seorang suami ibaratnya yang hidupnya tidak menunjukkan bagaimana seorang suami. Ada seorang istri yang hidupnya tidak menunjukkan sebagai seorang istri. Tetapi karena kita sudah menyadari firman ini mau mengajak kita
Karena Tuhan yang menciptakan aku, maka aku harus hidup dengan ketentuan Tuhan. Bagaimana ketentuan Tuhan kepada kita? Ketentuan Tuhan, mari kita berperan sebagaimana mestinya. Jika engkau manusia, berperan engkau sebagai manusia. Jangan bertingkah laku seperti binatang. Jika engkau seorang orang tua, bertingkah lakulah sebagai orang tua. Jangan engkau hilang tanggung jawab dari orang tua. Jika engkau seorang anak, bertanggung jawablah engkau sebagai seorang anak. Karena kita adalah diciptakan oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan yang memerintah kehidupan kita, maka sudah seharusnya orang yang percaya itu hidup melalui ketentuan dan aturan Tuhan. Jangan lagi pada saat ini, di zaman yang begitu modern ini, hidup semaunya. Hidup semau gue katanya. Tapi mari kita hidup dengan ketentuan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan. Orang yang diciptakan Tuhan harus mempermuliakan Tuhan. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Dalam ayat yang ke-33 itu jelas. Dia katakan, aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka sudah seharusnya kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak orang sekarang ini sikit-sikit mencuri kemuliaan Tuhan. Sikit-sikit mencari kemuliaan bagi dirinya. Sikit-sikit mencari kehormatan bagi kehidupan. Orang yang diciptakan oleh Roh Tuhan, yang dia permuliakan, yang dia agungkan, yang dia nyanyikan adalah hanya Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan firman ini kepada kita. Kita masing-masing, tidak hanya pemazmur. Pribadi-pribadi kita harus katakan, aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Apa yang kita nyanyikan, apa yang kita mazmurkan, yaitu segala perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dan ini yang terakhir, firman ini juga mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang Tuhan ciptakan itu Tuhan pelihara. Bagaimana orang yang Tuhan ciptakan itu Tuhan jagai. Jadi jangan pernah kita ragu pada saat ini. Sekalipun Kristus sudah naik ke surga, tetapi Roh Kudus yang diutus kepada kita, maka pengutusan Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu merupakan bukti pemeliharaan Allah yang tetap nyata dalam kehidupan kita. Seperti firman ini jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan yang diciptakan itu berjalan sendiri. Hanya dunia ini yang membiarkan dunia ini berjalan sendiri. Tetapi kita semuanya, karena kita adalah yang Tuhan ciptakan, maka yakinilah bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Lalu kita akan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana orang yang menderita? Apakah Tuhan tidak memeliharanya? Kami katakan, entah engkau bersuka cita, entah engkau menderita, tetapi yakin dan percayalah, Tuhan memelihara kehidupanmu. Di dalam penderitaanmu, rasakan di sana penyertaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara engkau melihat bahwa di dalam penderitaan itu ada kuasa Tuhan. Sebagaimana Kristus juga, dia menderita. Bukan berarti ketika Kristus menderita, dia tidak Tuhan. Tetapi justru di dalam penderitaan yang dirasakan oleh Yesus Kristus, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maka kita juga demikian. Di dalam penderitaan kita membuktikan bahwa Allah sanggup menemani kita. Bahwa Allah berkuasa membantu kita. Bahwa Allah berkuasa menguatkan iman kita. Jadi jangan lagi ada alasan bagi kita. Penderitaan tidak menjadi pemeliharaan Tuhan. Tapi yakini, di dalam penderitaanmu sekalipun, penyertaan Tuhan ada di sana. Lihatlah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Bagaimana luar biasanya Allah yang menciptakan kita. Bagaimana kasih Tuhan tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah berkekurangan untuk kehidupan kita. Semuanya Tuhan cukupkan. Semuanya Tuhan pelihara. Orang kaya, orang miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, semuanya Tuhan pelihara. Yang terpenting adalah kita mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Benar ya Tuhan bahwa kami ini adalah Tuhan yang menciptakan. Ajar kami supaya hidup sebagaimana ciptaan yang Engkau inginkan. Hidup benar, hidup
mempermuliakan Tuhan dan hidup bermasmur untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.